warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dewan guru yang hadir saat ini menemani kita semuanya, serta semua siswa-siswi SMA Maryam yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan keberkahan. Moga-moga hidup kita semakin hari semakin meningkat, Allahumma amin. Meningkat menjadi lebih baik, bukan meningkat lebih jelek. Ini adalah harapan yang namanya tahun baru Hijriah, ya sebentar lagi kita peringati insya Allah pada hari Ahad. Maka kita tidak hanya memperingati dengan euforia, apakah dalam bentuk jalan-jalan, apakah dalam bentuk memeriahkan saja, tapi esensi yang terbaik dan terutama adalah menjadi orang yang berubah dari wong apik. Sing biasane bolosan, maka besok-besoknya atau saat ini sudah berubah tidak bolosan. Yang biasanya terlambat, maka mulai hari ini dan seterusnya adalah tidak terlambat. Yang biasanya kalau sholat senggal-senggol, guyonan, kemarin diberitahukan sama Pak Mustaqim, Pak bagaimana Pak, kemarin ketika saya piket ternyata ada anak-anak SMA Maryam sudah besar-besar, ternyata sholat kok guyu dewe, senggal-senggolan. Ini namanya na'udzubillah min dzalik. Wis gede kok guyon dhewe. Nek ngono balik SD, ya sekolah wis gede sudah SMA, maka kalau sholat jangan guyon. Bagaimana Pak hukumnya? Otomatis dosa, ya, mengganggu temannya yang sholat juga dosa. Terus kemudian guyon dhewe waktu sholat ya dosa, berarti sholatnya batal. Ya, halo, hai, itu ya, perhatikan baik yang putra maupun putri, kalau sholat jangan guyon. Sing didek di sinten? Yang kita hadapi adalah Gusti Allah. Maka kita komunikasi, ngomong langsung sama Allah SWT. Ojo guyon dhewe. Nek guyon dhewe berarti kita seolah-olah ngenyek Gusti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, baik itu? Understand? Pintar-pintar, luar biasa. Bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya juga oke. Apalagi bahasa Jawa nih, sampun ngertos? Alhamdulillah. Oke, sip. Kalau bahasa Indonesia tidak perlu tanya lagi. Oke, baik, kita masuk pada kajian tentang sholat yang diharamkan tanpa sebab. Ya, sholat yang diharamkan tanpa sebab. Kemarin kita bahas tentang masalah waktu-waktu sholat. Sekarang sholat yang diharamkan tanpa sebab. Oke. Sudah disimak yang punya buku? Sekaligus yang tulis. Nanti perhatian untuk yang kelas 10 mulai besok ya. Itu walaupun bukunya atau tasnya di atas, itu upayakan bawa. Sementara nanti insya Allah kitabnya yang Safinatun Najah sudah ada. Untuk yang ta'lim atau mungkin yang Wasiatul Mustafa mungkin menyusul. Yang saat ini ada adalah Safinatun Najah. Oke. Kita awali dengan baca suratul Fatihah. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini dan seterusnya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah SWT, diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal
alamin. Baik, dirikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya baca dulu terkait dengan kitabnya, baru kemudian kita masuk pada arti, sehingga nanti mungkin yang bagian nulis diperhatikan kitabnya dulu, baru nanti silakan nulis poin-poinnya apa aja, sehingga nanti bahasa Indonesia nyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid darani amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun, utawi iki ku fasal. Tahrumu haram apa as-salatu sholat allati kang laisa ora ono iku laha keduwe sholat apa sababun sebab muqaddimun kang disii wala muqarinun lan ora ono sebab kang barengi fi khamsati awqatin indalem lima pira-pira waktu inda tulu'i syamsi nalikane metune srengenge hatta tartafi'a sehingga muncul apa srengenge qadra rumhin kira-kira sak penumbak wa indal istiwa'i lan nalikane jejeke srengenge fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem liyane dina Jumat hatta tazula sehingga lingsir apa srengenge wa indal isfirari lan nalikane kuning-kuninge srengenge hatta taluba sehingga surut apa srengenge. Kalau tidak tahu srengenge matahari ya. Apa srengenge Pak? Matahari. Wa ba'da sholati subuhi lan sakwise sholati subuh hatta tatlu'a sehingga metu apa asyamsu srengenge wa ba'da sholatil asri lan sakwise sholat asar hatta taruba sehingga surube apa srengenge. Bagi yang mungkin tidak pernah membaca kitab versi pondokan, itu caranya demikian. Soal lagu terserah, kalau pakai lagu ya tadi itu gaya gamelan, gaya wayang. Kalau yang pakai lagu biasa ya silakan. Faslun utawi iki ku fasal biasa. Tahrumu halal ya silakan. Jadi bahasa nyantai. Oke. Sholat yang diharamkan tanpa sebab, ya tanpa sebab di atas yang memang sudah kita jelaskan kemarin terkait dengan waktu-waktu sholat. Pertama, sholat yang diharamkan tanpa sebab di atas terdapat pada 5 hal. Ya, pertama atau 5 waktu ketika matahari terbit hingga matahari meninggi sekitar 1 tombak. Matahari terbit. Jadi matahari terbit itu adalah sholat yang diharamkan memang tanpa sebab 5 waktu di atas. Di matahari terbit hingga matahari meninggi sekitar 1 tombak. Biasanya ya waktu terbit ya setelah subuh itu kan ada jadi gini, ada waktu setelah subuh, nanti di sini juga ada.
waktu setelah subuh, terus kemudian waktu terbit pertama kali, namanya waktu ya matahari terbit itu, terbit yang masih memang belum waktunya sholat. Maka waktu syuruk, tahu syuruk ya? Syuruk itu terbit matahari setelah terbit. Biasanya kalau di sini ada waktu jam terbit itu ya, di masjid kita itu ada waktu jam terbit, maka ditunggu 10 menit ya, kemudian silahkan sholat syuruk. Siapa yang sholat syuruk 2 rakaat dengan cara subuhnya berjamaah di masjid, kemudian bikin wirid, baca Al-Quran, sholawat dan macam-macam sampai ditunggu waktu terbit. Kira-kira waktu terbit itu kalau saat ini adalah 5.42. Terus kemudian ditambah 10 menit karena ini waktu terbit ya, tidak boleh untuk sholat masih ya. Ditambah 10 menit berarti 5.52 itu sholat 2 rakaat, namanya sholat syuruk. Bukan masalahnya terbit pas ya, tapi ditambahi 10 menit. Nah itu lebih amannya. Setelah itu sholat 2 rakaat apa pahalanya? Siapa yang sholat syuruk 2 rakaat dengan tadi itu rentetannya subuh dulu, kemudian zikir dan macam-macam sampai waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat itu ya, maka dia dapat pahala seperti pahala haji dan umroh. Beliau Rasulullah SAW menyampaikan tamaman, sempurna. Jadi orang kalau sholat subuh ditunggu dikit wirid sampai jam syuruknya terbit itu ya, ditambah 10 menit, maka dia dapat pahala haji atau umroh sempurna. Manfaatkan itu. Nah waktu terbit tadi itu masih belum boleh untuk sholat yang diterangkan dalam kitab Safiatul Ajar ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika matahari sedang berada di tempat kita berada, yaitu waktu istiwa, matahari pas di atas, itu tidak boleh sholat. Waktu terlarang. Jadi matahari pas kalau kita mendangak, ya, mendangak ke atas, apa mendangak? Melihat ke atas, itu matahari pas di atas, itu tidak boleh waktu istiwa. Kecuali sholat Jumat hingga waktu zawal, nanti ada waktu sendiri untuk sholat Jumat. Yang ketiga, ketika warna sinar matahari telah kuning hingga terbenam. Jadi biasanya waktu maghrib itu ya, sebelumnya waktu maghrib itu kan ada waktu kuning. Ya, waktu kuning hingga terbenam. Ini diharamkan juga untuk ketika orang itu sholat. Ya biasanya sih setelah asar. Ya setelah asar. Ini menerangkan aja kemarin yang di atas. Yang keempat, yang ketiga. Yang keempat, setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Ini gandengan yang nomor 1. Kalau tadi adalah matahari terbit sampai matahari setinggi 1 tombak, biasanya waktu sholat duha nomor 1 tadi. Sekarang nomor 4-nya setelah sholat subuh pas ya hingga matahari terbit, itu tidak boleh untuk sholat. Itu nomor 4. Nomor 5-nya setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Ini hampir sama dengan yang nomor 3 tadi. Ya, setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Jadi gini, waktu-waktu yang tadi terlarang itu umumnya kalau kita singkat secara utuh, itu umumnya 1 setelah subuh sampai terbit. Ya, sampai tambahi 10 menit itu belum boleh sholat kecuali tambah 10 menit tadi itu. Waktu terbit yang ada ini kira-kira 5.52 baru boleh sholat syuruk disambung dengan sholat duha. Duhanya biasanya kalau saat ini ya kira-kira tambah 10 menit lagi, berarti 6 lebih 2 menit atau paling aman 6 lebih 10 menit sholat duhanya. Jadi setelah subuh tidak boleh sholat. Yang kedua, sholat setelah asar sampai waktu maghrib tidak boleh sholat. Sholat pada waktu istiwa,
matahari di atas juga tidak boleh sholat. Itu yang secara umumnya. Nah, hal demikian tidak berlaku jika satu ada hajat. Ini keterangan ya, keterangan tambahan. Hal demikian tidak berlaku jika ada hajat. Contoh, habis asar ternyata mohon maaf di antara kalian ngentut atau keluar dari masjid. Nah, kalau masuk masjid kan disunahkan sholat tahiyat masjid, maka boleh sholat tahiyat masjid setelah asar. Atau mungkin setelah subuh ternyata masuk masjid, oh saya belum sholat tahiyat masjid, dan masjid boleh karena ada hajat. Sholat li syukur wudu, sholat sunnah karena setelah wudu. Itu hikmahnya luar biasa. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Bilal bin Rabah, itu kelompok sandale, kalau kita sepatu nih, sudah terdengar di surganya Allah SWT karena barokahnya beliau setelah wudu beliau sholat sunnah li syukuril wudu. Kalau pengen sandale mlebu swarga di sini, maka rutinkan setelah wudu membaca sholat li syukuril wudu. Itu kelompoknya wis mlebu di sini. Nah nih kelompoknya sandale sepatune wis mlebu di sini swarga, insyaallah disusul wonge. Insyaallah disusul orangnya. Allahumma aja mau kelompoknya tok mlebu swarga, wonge tibake nyambangi. Na'udzubillah min dzalik. Ada loh, kemudian kan percakapan terguyonnya gini, loh kamu tidak sholat? Ya sholat, atau sholatnya gak jelas. Kamu Islam? Iya Islam. Kau tidak sholat? Ya alasannya macam-macam ya, alasannya macam-macam. Oh kalau kamu sholat mesti mlebu swarga. Nek gak sholat ya urusannya ke neraka. Nah kalau kamu hanya KTP ini sing Islam, maka yang nanti masuk surga adalah KTP ini wong yang mlebu neraka. Soalnya sing label Islam adalah KTP. Oke, itu ya. Jadi sholat karena ada hajat itu memang bisa memakai waktu-waktu yang terlarang tadi. Termasuk ketika ada orang meninggal dunia, namanya sholat jenazah. Maka boleh untuk setelah asar diadakan sholat jenazah jamaah, boleh. Kalau memang itu memang urgent dan harus segera, maka boleh. Oke, juga waktu-waktu ini tidak berlaku di Masjidil Haram. Itu tidak ada waktu haram, waktu yang diharamkan di sana tidak ada. Jadi waktu-waktu yang diharamkan di Masjidil Haram tidak ada. Kalau di selain Masjidil Haram itu ada, termasuk di Madinah itu juga ada di dua tempat itu. Kalau di Indonesia atau di negara-negara lain selain dua tempat itu, maka ada waktu haram, waktu yang dilarang. Baik itu? Understand? Yes. Itu keterangan singkat kita terkait dengan sholat yang diharamkan tanpa sebab. Intinya tiga tadi itu. Setelah subuh sampai terbit, kemudian waktu istiwa di atas pas matahari, dan setelah sholat asar atau setelah asar tidak boleh sholat. Itu ringkasnya. Perinciannya tadi itu ada 5. Oke, moga-moga menjadi keterangan yang manfaat, barokah dunia sampai akhirat. Kembali lagi menjelang tahun baru Hijriah, maka kita harus menjadi orang yang semangat jadi berubah lebih baik, jadi anak yang baik. Kalau jadi guru juga guru yang baik, jadi orang tua juga orang tua yang baik. Ayo menjadi orang-orang yang insya Allah lebih baik daripada yang kemarin. Siap? Siap? Insya Allah. Baik, mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tambahan dulu dari Pak Aris sebelum kita nanti baca doa.